pagi, jumpa lagi bersama saya Mas Karyo dalam acara Ngopi Bareng Tan Boy bersama Mbak Nanda, pegawai Rutan Boyolali. Bagian apa, Mbak? Saya di bagian pelayanan tahanan. Oke, ini mau tanya-tanya tentang seputar masalah Rutan Boyolali. Ini ada yang nyelekit ini, nyelekit di hati. Apa nih, Pak? Kok nyelekit tuh? Kenapa, Nyelekit Pak? di hati saya ini apa ya? Ada suatu pertanyaan, bukan nyelekit sih, nanti nyelekit itu konotasinya kan jelek ya. Ini ada pertanyaan yang masih ganjel. Ini rutan penjara, tempat untuk menampung para narapidana, otomatis yang masalah dengan hukum. Tapi ada program rutan kok jualan kambing. Ini apa nih, Mbak? Kok bingung saya nih, kok rutan jualan kambing. Ini tolong dijelaskan, Pak. Baru dengar ya, Pak? Ya, baru dengar ini. Baru dengar. Kok bisa rutan jualan kambing? Harusnya kan rutan tempat menampung para penjahat. Ya. Kan? Ini kok Tapi sekarang kok rutan jualan kambing ya. Mohon dijelaskan oleh Mbak Nanda ya, yang kebetulan ini pegawai Rutan Boyolali yang paling muda mungkin ya. Monggo Mbak, silakan. Oke, saya jawab ini ya, Pak. Untuk menjawab pertanyaan masyarakat kok ada rutan jualan kambing. Oke. Monggo, Mbak. Siap. Jadi rutan ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ya, di bawah Direktorat Jenderal Jos, Pemasyarakatan. Ada rutan, ada lapas. Nah, saat ini kita berada di rutan kelas 2B Boyolali. Yang seharusnya rutan itu untuk menampung tahanan dan lapas itu untuk narapidana, Pak. Cuma karena sekarang kan lapas sama rutan itu udah over kapasitas semua ya, Pak. Jadi narapidana itu ada yang di rutan dan tahanan itu ada yang di lapas. Nah, sedangkan narapidana itu kan butuh namanya pembinaan, program pembinaan. Itu ada pembinaan kemandirian dan kepribadian. Itu merupakan salah satu program di pas rutan untuk jadikan manusia-manusia atau narapidana ini persiapkan bekal nanti keluar. Ya, cocok. Nah, mempunyai soft skill. Nah, kok jualan kambing? Ya, cocok. Ya, Jualan itu. Nah, itu. Itu yang menarik itu, Mbak. Jadi di Rutan Boyolali ini punya program pembinaan yaitu peternakan. Salah satunya peternakan kambing. Oh, apa yang diprogramkan ikut itu, Mbak ya? Yang di pemerintah yang dicanangkan program tahanan pangan termasuk itu, Mbak? Oh, termasuk itu. Itu kan jadi kita juga melaksanakan program ketahanan pangan. Kita ada peternakan, pertanian, perikanan. Nah, peternakan ini salah satunya kambing. Nah, kambing ini yang mengelola bukan petugas, Pak. Nah, tapi yang mengelola itu teman-teman narapidana. Oh, narapidana, maksud petugas ya. Itu yang mengelola dari pembuatan kandangnya. Catat yang ngarit itu narapidana. Cuma bukan harus petugas. dikawal petugas. Oh, dikawal. Nggak boleh kalau narapidana keluar sendiri, Pak. Itu dikawal, berbahaya nanti. Untuk kabur ya, Mbak? Iya, kabur nanti. Makanya tetap harus ada pendampingan dari petugas dan seizin oleh Bapak Karutan. Ya, harus tuh, Mbak. Nah, untuk kambing ini dari mulai pembuatan kandangnya, Pak, dari awal kali kambingnya masuk sampai kambingnya udah ada yang melahirkan loh, Pak. Satu. Nah, itu semua narapidana yang menghandle dengan pengawasan petugas. Jelaskan prosesnya, Mbak. Proses mulai dari sampai akhirnya gimana? Jadi kita beli kambing itu memang dari pihak ketiga. Jadi di sini kita penggemukan dan memang ada yang hamil. Jadi kita menunggu kelahirannya kambing juga. Karena ini kan momennya pas dengan Idul Adha. Mbak ya. Iya, monggo Pak. Sambil diminum, sambil dinikmati. Ini kan momennya pas dengan Idul Adha. Nah, program kita ini biar bisa jalan, kita menjual kambing-kambing ini ke masyarakat luar untuk Idul Adha. Nah, uangnya itu, Pak. Uangnya itu, hasilnya itu nanti kita berikan juga ke narapidana sebagai bentuk premi atau upah. Narapidana itu nanti bakal dapat upah atau gaji, Pak. Lo kaget toh? Saya, Mbak. Mbak memuncrat. Ini yang jadi pertanyaan. Narapidana kok dapat gaji? Padahal mereka dihukum. Nah, iya. Nah, itu yang bingung saya. Ini masyarakat ini antusiasnya pengen tanya nih, pengen tahu, Mbak. Coba terangkan kok bisa narapidana dapat gaji? Ya, padahal nah, ini yang menarik. Di sini ya. Catat ya, narapidana bisa dapat gaji atau upah.
tolong Mbak jelaskan Mbak. Nah, biar clear seclear-clearnya. Oke. Gaji atau upah itu disebut premi. Premi. Catat. Itu diatur di Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Jadi dari program pembinaan itu, hasilnya kan nanti kita jual nih Pak. Ya. Dari hasil penjualan itu, nanti uangnya kita berikan ke narapidana sebagai upah dari mereka. Premi. Ya, melaksanakan terus? pembinaan itu. Nah, terus bisa dipakai untuk narapidana itu sendiri ya Mbak Ya, Untuk jadi keperluan dia sendiri uangnya di dalam. itu bukan dalam bentuk uang cash ya Pak, karena kan di sini sudah cashless. Jadi nanti kita masukkan ke kartu e-money masing-masing narapidana. Oh, ya, catat tuh nyati. Oke. Narapidana aja dapat gaji. Apalagi kesampaian, tapi jangan jadi narapidana. Nah, berbahaya. Don't try at home. Nah, uangnya itu bisa juga dikumpulkan dulu Pak. Jadi ada narapidana yang minta dikumpulkan dulu. Tapi ada yang ngelola tuh Mbak? Ada Uangnya itu kan petugasnya nggak langsung langsung. dikasihkan kan? Ya. Oke. Jadi nanti mereka mau ambil uangnya setelah mereka bebas buat sanggup pulang istilahnya. Oke, jadi nggak ada nanti keluar nanti nuri lagi. Nah, nggak ada. Yang kos pulang ngambil tabung gas lagi gitu ya Mbak ya. Nah, Oke. jadi kan sudah dibekali Ya, soft ya. skill di sini Oke, sama oke. dibekali uang premi. Oh, tuh premi bisa untuk uang ongkos pulang narapidana. Tuh catat. Ada juga Sedikit. Pak yang uang preminya itu narapidana minta dulu Pak, saya minta uangnya dulu mau tak kasihkan anak di rumah buat beli buku. Kan ini pas nih Pak momennya. Ya. Nah. Bagus tuh, program bagus Mbak. Padahal mereka diukur loh Pak, sini loh. Nah, Malah bisa premi nyamoni anaknya. Bisa untuk biaya anak sekolah di rumah. Nah, itu program sangat jos. Salut nih Pak, masyarakatan. Salut. Oke. Monggo Mbak lanjut Mbak, gimana Mbak? Nah, karena ini kan kita terbatas ya Pak untuk peternakan ini. Kita juga ada program pembinaan yang lain Pak, nggak cuma peternakan. Kita ada greenhouse nih. Ini kemarin habis panen ini Pak. Satu hari iya, udah langsung ludes melonnya. Tuh lihat. Oke, di lembaga pemasyarakatan lapas maupun rutan ada pembinaan pertanian segalanya. Terus lanjut Mbak, masalah perkambingan tadi. Gimana tadi? Sampai mana tadi? Premi tadi. Ini sampai lupa nanti kepanjangan. Nah, untuk premi dari penjualan kambing ini kan nanti kita bagikan ini Pak buat teman-teman narapidana. Cuma yang teman-teman narapidana yang mengurus kambing ini maunya, Bu, saya tabung dulu aja buat bekal nanti pas saya keluar. Yang jelas ada yang ngarahkan tak? Ada. Jadi dari kita dari hasil penjualan itu kita sampaikan ke teman-teman napi nih Pak. Ya. Kalau kambingnya terjual segini. Nah, untuk uang preminya bapak-bapak ini mau bapak-bapak ambil sekarang atau nanti pas bebas. Tapi teman-teman narapidana yang mengurusi kambing ini bilangnya nanti aja Bu, pas saya pulang biar kekumpul dulu. Jelas sekali, mantap, jelas, padat dan terpercaya. Penjelasan dari Mbak Nanda, staf Rutan Boyolali bagian pelayanan tanah. Mudah-mudahan informasi ini sangat membantu kita untuk tahu apa yang di dalam lembaga pemasyarakatan itu, apa sih yang terjadi di dalam, bukan untuk menampung orang-orang yang bersalah tapi diberdayakan juga. Oke, terima kasih penjelasan dari Mbak Nanda, staf pelayanan tahanan Rutan Boyolali. Terima kasih atas waktunya Mbak Nanda. Siap. Kita akan berjumpa lagi dengan Ngopi Bareng Tanboy di episode berikutnya tentang seputaran rutan dan lapas. Terima kasih, sampai jumpa.